Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali dalam kesempatan ini kita dapat kembali hadir untuk berbagi informasi terkait beberapa hal yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan coba membahas kembali beberapa butir soal tentang wawasan kebangsaan. Seperti kita ketahui bersama tentang wawasan kebangsaan ini atau TWK ya, ini sangat luas sekali lingkupnya, jadi ada banyak sekali hal-hal yang harus memang dipelajari terkait dengan TWK. Salah satunya yang akan kita bahas di kesempatan kali ini lebih spesifiknya kita akan bahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Materi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sangat sering sekali muncul dalam setiap gelaran tes kompetensi bidang untuk seleksi CPNS setiap tahunnya. Jadi beberapa butir soal yang coba kita sampaikan di sini ini juga rangkuman dari pengalaman saya pribadi dan juga dari beberapa teman-teman yang masih ingat soal-soal apa saja beberapa yang keluar di seleksi CPNS baik di tahun 2019 yang lalu maupun di tahun 2021 kemarin. Sebetulnya dalam memahami materi dari Undang-Undang Dasar tahun 45 ini kita memang dituntut untuk minimal mampu mempelajari makna yang terkandung di dalam batang tubuh UUD 1945 ini. Begitupun juga dengan makna yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun ada banyak sekali pasal-pasal yang kalau bisa sih memang harus dihafal ya, tapi minimal kita bisa paham, kita bisa tahu dan memaknai apa yang ada di dalamnya. Dan di kesempatan kali ini kita coba mengulas beberapa butir soal. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa membantu sedikit membuka pandangan teman-teman terkait bagaimana sih tes SKD CPNS untuk tes wawasan kebangsaan ini, khususnya di bidang atau di spesifiknya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, selalu saya ingatkan kepada teman-teman, apabila video ini bermanfaat dan teman-teman menyukainya, silahkan tombol subscribe dan juga like-nya jangan lupa untuk diklik, serta share video ini kepada teman-teman yang lain agar kita semua dapat belajar bersama ya. Langsung aja kita coba masuk untuk soal yang pertama. Di soal yang pertama ini ada pertanyaan ya, amandemen UUD 45 itu dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri dari A. 20 bab 37 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Kemudian poin B ada 20 bab 37 pasal 196 ayat 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. C. 22 bab 37 pasal 194 ayat 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. D. 20 bab 37 pasal 191 ayat 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. E. 16 bab 37 pasal 192 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana yang paling tepat? Oke, untuk jawabannya adalah yang A ya. Jadi setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini ada terjadi beberapa perubahan. Salah satunya di batang tubuh yang tadinya baik, untuk jawabannya yang A ya, 20 bab 37 pasal 194 ayat 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 ini telah mengalami 4 kali amandemen. Jadi diingat-ingat ya, ada 4 kali amandemen yang telah dilakukan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sebelum amandemen UUD itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan serta penjelasannya. Akan tetapi setelah amandemen dilakukan, batang tubuh berubah menjadi 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Baik, untuk soal berikutnya, Undang-Undang Dasar 45 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, UUD 45 berfungsi sebagai A. Mengikat seluruh warga negara, B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku, C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya, D.
untuk menentukan lembaga negara, atau E. menentukan kehidupan bernegara ke depannya? Baik, jawabannya apa teman-teman? Untuk soal nomor 2 ini, Undang-Undang Dasar 45 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, UUD 45 ini berfungsi sebagai jawabannya yang B, sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Jadi salah satu fungsi UUD 45 ini sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia ya. Jadi sehingga peraturannya tuh yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan UUD 45 ini. Hal ini karena UUD 45 memang menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Oke, masih semangat ya teman-teman pejuang CPNS. Oke, untuk soal selanjutnya di nomor 3, penetapan pertama kali UUD 45 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden pertama Indonesia, atau E. Dewan Konstituante. Baik, dan jawaban yang benar adalah yang C. PPKI. Jadi PPKI itu pada sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus, ya diingat-ingat ya. PPKI menggelar sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini menghasilkan 3 poin. Salah satunya yang pertama itu adalah menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Kemudian untuk poin yang kedua juga ada memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta yang ketiga yaitu membentuk komite nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Ini juga harus diingat-ingat ya. Jadi PPKI itu menggelar sidang pertamanya pada 18 Agustus 45. Salah satunya adalah menetapkan UUD 45 sebagai dasar negara. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4, UUD 45 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal, tanggal berapa nih? Oke, benar sekali, jawabannya adalah yang C, 18 Agustus 45. Jadi ini ada kaitannya dengan soal nomor 4 tadi ya. Undang-Undang Dasar 45 itu dinyatakan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada saat sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Lanjut di soal nomor 5. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, atau E. 7 kali. Baik, dan jawabannya, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun ini pernah diamandemen ya, pasal yang mengatur ini selama atau sebanyak 1 kali. Jadi ini ada di pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 di soal poin atau soal nomor 6 ini, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ini merupakan isi dari pasal A19 ayat 3, B19 ayat 5, C20 ayat 2, D20 ayat 3, atau E20 ayat 1. Oke, dan jawabannya adalah yang A19 ayat 3. Jadi di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 19 ayat 3 ini mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Jadi soal-soal atau butir-butir soal terkait dengan Undang-Undang Dasar terkait dengan pasal-pasal ini memang sering kali muncul dan sifatnya random ya, ngacak. Jadi kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa memprediksi karena ada banyak sekali pasal dan juga ayat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi paling nggak kita harus sering-sering membaca terkait dengan undang-undang yang ada di UUD 45. Untuk soal berikutnya, kemerdekaan merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan makna yang terkandung dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di alinea ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Ini terkait dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin teman-teman sudah banyak yang hafal ya, karena ketika waktu masih sekolah dulu sering sekali
atau hampir setiap hari Senin dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sambil kita flashback ke materi-materi waktu pelajaran sekolah kemarin, karena memang sering sekali ini muncul dalam seleksi kompetensi dasar CPNS. Baik, dan untuk jawabannya untuk yang soal nomor 7 ini, jawabannya adalah yang C ya, pada alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini dijelaskan bahwa pernyataan kemerdekaan yang dikumandangkan Indonesia itu bertujuan agar Indonesia tentunya dapat hidup bebas tanpa ada yang menjajah. Lanjut ke soal berikutnya. Undang-undang tidak serta-merta dapat berlaku begitu saja. Syarat berlakunya undang-undang itu adalah setelah A. Ditandatangani Presiden, B. Diundangkan dalam lembaran negara, C. Pertama kali dikeluarkannya, D. Presiden dan DPR menyetujui, atau E. Ketua DPR menandatangani undang-undang tersebut. Dan jawaban yang tepat adalah yang B ya, diundangkan dalam lembaran negara. Jadi syarat berlakunya undang-undang itu setelah diundangkan dalam lembaran negara, tanggal mulai berlakunya sebuah UU itu menurut yang ditentukan dalam UU tersebut ya. Tetapi jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya, maka secara otomatis akan berlaku setelah 30 hari diundangkannya undang-undang tersebut. Jadi undang-undang tuh syarat berlakunya itu setelah diundangkan dalam lembaran negara. Untuk soal nomor 9, kita kembali ke masa-masa awal kemerdekaan nih. Setelah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat, Indonesia mengalami perubahan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. UUDS ini diberlakukan mulai tanggal A. 18 Agustus 45, B. 27 Desember 1949, C. 5 Juli 59, D. 15 Desember 55, atau E. 17 Agustus 1950. Baik, dan jawaban untuk yang nomor 9 ini adalah yang E, 17 Agustus 1950. Jadi setelah Konstitusi RIS dengan berlakunya UUDS tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 50 ini membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan, karena pada saat Konstitusi RIS itu Indonesia berbentuk serikat sehingga menjadi negara terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Oke, kita flashback ke pelajaran sejarah ya, waktu zaman sekolah dulu. Oke, baik, untuk soal yang berikutnya. Soal nomor 10. Ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Seringkali ya kita dengar ini. Ini merupakan hasil amandemen tanggal A. 21 Oktober 2021, B. 18 Agustus 2000, C. 9 November 2001, D. 1 Agustus 2002, atau yang E. 15 September 1999. Mana jawabannya? Oke, untuk jawaban nomor 10 ini adalah yang C ya, 9 November 2001. Jadi pada 9 November 2001 itu dilakukan amandemen ketiga. Itu lebih tepatnya terjadinya di tanggal 1 sampai 9 November 2001, dan salah satu pasal yang diamandemen adalah pasal 1 yang bunyinya kedaulatan rakyat atau kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini juga perlu diingat-ingat ya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, karena memang sepanjang sejarahnya UUD 45 ini sudah mengalami 4 kali amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Jadi mulai amandemen pertama UUD 45 itu dilakukan dalam sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 99. Kemudian amandemen keduanya itu juga dilakukan dalam sidang tahunan MPR di tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Untuk amandemen ketiganya, ini juga dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 9 November, yang tadi salah satu pasal yang diamandemen adalah pasal 1 ya. Dan amandemen keempat itu dilakukan dalam sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Tetap semangat untuk belajarnya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf
bila ada hal-hal yang nggak berkenan. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.